Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, ini saya Muhammad Alvito Nandana dengan NIM 06320017. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya, yaitu pengaruh beban kerja mental pada pekerja di perkantoran dan menjaga postur dalam bekerja. Pada latar belakang, di sini tubuh manusia dirancang untuk melakukan berbagai aktivitas pekerjaan sehari-hari. Adanya massa otot yang bobotnya hampir lebih dari separuh beban tubuh memungkinkan kita untuk dapat menggerakkan dan melakukan pekerjaan. Pekerjaan di satu pihak mempunyai arti penting bagi kemajuan dan peningkatan prestasi, sehingga mencapai kehidupan yang bermanfaat sebagai satu tujuan hidup. Di pihak lain, bekerja berarti tubuh akan menerima beban dari luar tubuhnya. Dengan kata lain, bahwa setiap pekerjaan merupakan beban bagi yang bersangkutan. Beban tersebut dapat berubah berupa beban fisik maupun mental. Salah satu permasalahan ini pada pekerja di kantor, berbagai keluhan para pekerja ini mencari pengajaran tentang ergonomi online. Meskipun tidak ada definisi pelatihan ergonomi kantor yang disepakati secara universal, mengklaim bahwa pelatihan ergonomi harus mencakup kegiatan pendidikan bagi karyawan yang untuk mengidentifikasi faktor resiko MSD terkait pekerjaan, pemilihan dan penggunaan praktik dan peralatan kerja yang sesuai, dan penyesuaian tempat kerja yang benar untuk memastikannya sesuai dengan pengguna dan memfasilitasi lingkungan kerja yang nyaman. Efektivitas pelatihan ergonomi kantor dan program pendidikan, walaupun tidak konsisten, sementara manfaatnya sudah diamati dalam meningkatkan pengetahuan bekerja, mengurangi ketidaknyamanan muskuloskeletal, menerapkan perilaku sehat, dan meningkatkan kinerja pekerja. Kemudian pada rumusan masalah di sini adalah, kalau dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, program pelatihan ergonomi telah diproduktif dan aman dipandang dari aspek biomekanika, dan dipercaya bahwa pelatihan ergonomi harus mencakup kegiatan pendidikan bagi karyawan untuk mengidentifikasi faktor risiko MSD terkait pekerjaan, pemilihan dan penggunaan praktik dan peralatan kerja yang sesuai, dan penyesuaian tempat kerja yang benar untuk memastikannya sesuai dengan pengguna dan memfasilitasi lingkungan kerja yang nyaman. Kemudian tujuan penelitian saya ini adalah mengidentifikasi beban fisiologi pekerja pada perkantoran, mengidentifikasi persepsi beban kerja mental dapat dipengaruhi oleh faktor kerja psikososial. Yang ketiga adalah memberikan usulan kepada pekerja kantor untuk lebih menjaga postur dalam bekerja. Kemudian batasan penelitian ini dilakukan terhadap pekerja di kantor pada saat bekerja, penelitian beban kerja dan postur tubuh dengan menggunakan metode FEM. Yang ketiga adalah penelitian menggunakan metode yang digunakan peserta, gambaran percobaan, prosedur percobaan, variabel eksperimental, dan analisis statistik atau NASA-TLX. Pada studi literatur awal penelitian ini, seperti yang telah diperkenalkan, sebagian besar metode yang cocok untuk pemantauan beban kerja mental dalam praktik didasarkan pada tindakan psikofisiologis, di antaranya pengukuran yang menilai beban kerja berdasarkan aktivitas elektrokardiak seperti detak jantung atau variabilitas detak jantung, yang paling umum. Dalam pengaturan laboratorium, mereka telah digunakan di berbagai domain seperti kontrol lalu lintas udara. Jadi, selain studi ini menyelidiki hubungan antara aktivitas elektrokardiak dan beban kerja mental di laboratorium. Pendekatan ini menjelaskan sebagian besar penelitian di lapangan dengan studi yang dilakukan dalam operasi pertanian, kontrol lalu lintas kota, pekerjaan kantor, operasi, dan operasi kereta api. Kumpulan domain aplikasi ini lebih jauh diperluas ketika juga mempertimbangkan studi yang berfokus pada tekanan mental daripada beban kerja. Perintangan serupa dengan yang disebutkan telah dibahas oleh eh, suatu profesor, ya. Misalnya peserta direkrut mulai 3 hingga 31 Mei 2021. Rekrutmen dilakukan di tiga negara Eropa: Jerman, Inggris Raya, dan Spanyol. Sampel Jerman direncanakan sebagai eh, sampel utama survei dan ditargetkan mencapai 2/3 dari total sampel. Peserta ini dihubungi melalui penyedia panel survei yang mengakses sampel acak dari anggota panel yang memenuhi kriteria inklusi. Untuk survei kriteria inklusi mengharuskan responden berusia minimal 18 tahun dan bekerja penuh atau paruh waktu sebagai direktur pelaksana, manajer menengah, karyawan dari departemen strategi, atau kepala departemen pelatihan,
di perusahaan dengan setidaknya 5 karyawan. Hanya tanggapan peserta yang menyelesaikan survei sampai akhir yang diterima. Responden menerima kompensasi itu untuk partisipasi mereka. Sekian dari presentasi proposal penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.